Jadi pada intinya yang disebut karma itu adalah dosa dan pahala. Karma buruk disebut dosa, dan karma baik disebut pahala. Dan ketika kita merasakan kesengsaraan karena kita menuai, itu disebut neraka. Ketika kita menuai kebahagiaan, itu disebut surga. Jadi semua itu berhubungan, tidak ada yang terpisahkan. Dan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu merasa bahagia. Dan kali ini saya mencoba untuk menjabarkan tentang karma. Apa itu hakikat karma? Jangan hanya terjebak oleh kata-kata, jangan mengotak-ngotakan. Kita hanya mendengar kata karma, kita langsung mengklaim atau mengecap, oh karma ini adalah ajaran ini. Jangan. Kita harus pahami, kita harus cari hakikat karma itu adalah apa. Dan sebelum kita berbicara tentang hakikat karma, kita harus paham dulu tentang hukum yang dibuat Allah untuk alam semesta ini. Hukum yang dibuat Allah untuk alam semesta ini disebut dengan hukum sunatullah, atau hukum kausalita, atau hukum tebar tuai, dan hukum sopo nandur bakal ngundur. Kenapa kita harus mengetahui dulu hukum sunatullah atau tebar tuai? Karena dalam hubungan karma dan hukum alam itu saling berhubungan. Jadi yang dimaksud karma buruk itu adalah dosa, dan karma baik itu adalah pahala. Dan karma ini atau dosa dan pahala ini bersifat energi. Kenapa bisa terjadi karma atau dosa dan pahala? Itu disebabkan oleh perilaku kita, oleh pemikiran kita, oleh rasa atau prasangka kita. Karena prasangka kita meradiasikan energi, pikiran kita pun meradiasikan energi, dan perilaku kita pun tentunya meradiasikan atau menyebabkan energi. Jadi yang dimaksud karma itu adalah dosa dan pahala. Dosa itu adalah karma buruk, pahala itu adalah karma baik. Semua kejadian yang sudah kita tuai atau kita rasakan, entah itu penderitaan, entah itu kesengsaraan, atau kesenangan dan kebahagiaan, semua itu karena diri kita sendiri. Kita yang menanam, maka kita yang menuai. Dan ketika kita merasakan mungkin penderitaan, kesengsaraan, berarti sejatinya kita sedang berada di dalam neraka. Dan ketika kita sedang dalam kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, atau mengalami kehidupan yang menyenangkan, itu adalah surga untuk diri kita. Ini surga dan neraka secara dunia. Setelah kehidupan ini ada lagi penjabarannya surga dan neraka. Tapi yang saya bahas kali ini adalah karma, dosa, pahala, surga, neraka yang kita alami saat ini. Jadi karma itu adalah, kata lainnya, dosa. Jika karma itu buruk, tapi jika karma itu baik, itu adalah pahala. Karena perbuatan, perilaku, dan perasaan kita itu memancarkan energi, dan energi ada dua, energi positif dan energi negatif. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun.
Semua kejadian yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan dari pengalaman masa lalu, mungkin kita merasakan penderitaan atau kebahagiaan, semua itu karena perbuatan kita sendiri. Kita yang menciptakan karma buruk dan kita yang menciptakan karma baik. Karma buruk atau kita menciptakan karma buruk itu dinamakan dengan kita sedang berbuat maksiat. Sedangkan maksiat di sini bukan hanya secara fisik. Pikiran kita pun bisa bermaksiat, perasaan atau rasa kita pun bisa bermaksiat. Kita merasa tentang buruk sangka atau kita merasa atau berprasangka tentang keburukan, itu pun kita sedang bermaksiat. Hati kita sedang bermaksiat. Kita memikirkan tentang kejelekan, mungkin tentang apa yang bersifat negatif, pikiran kita pun sedang bermaksiat. Apalagi jika kita melakukan perbuatan yang berefek negatif untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan, mungkin itu pun maksiat. Jadi maksiat itu ada 3. Maksiat secara fisik yang disebut laku atau perilaku, maksiat secara pikiran karena kita memikirkan hal-hal yang negatif, dan maksiat secara batin. Batin kita berselingkuh kepada selain Allah. Seharusnya batin kita hanya memandang Allah, tapi batin kita mungkin kecantol atau batin kita terbuai oleh sesuatu selain Allah. Itu pun maksiat. Dan itu pun menimbulkan karma buruk untuk diri kita sendiri. Sedangkan jika kita berbuat kebaikan secara fisik, secara pikiran selalu berpikir positif, secara rasa selalu merasakan yang positif atau yang indah-indah, itu adalah kebaikan untuk diri kita. Jadi yang dimaksud karma buruk dan karma baik itu adalah dosa dan pahala. Sedangkan atau cara untuk memutuskan karma-karma, karena sekarang kita sudah memikirkan tentang kenegatifan, otomatis di kehidupan yang berikutnya atau di kehidupan di masa depan kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dan cara untuk membersihkan energi-energi yang telah kita radiasikan, atau cara kita membersihkan tanaman kita yang kemarin mungkin kita berpikir negatif, adalah kita meminta maaf. Kita harus meminta maaf dan memaafkan. Kita meminta maaf dalam batin kita kepada orang-orang yang mungkin dulu pernah kita pikirkan tentang kejelekan, atau kita prasangka buruk kepada mereka, atau secara fisik kita pernah berbuat jelek kepada mereka. Kita harus meminta maaf kepada mereka dalam batin kita. Meminta maaf dengan penuh kesadaran, dan kita pun memaafkan semua orang yang datang kepada kita yang mungkin pernah kita alami. Ada orang datang membuat hati kita jengkel, membuat kita emosi, mengecewakan kita, kita terima mereka apa adanya dan kita hargai mereka, karena mereka datang kepada kita itu pun karena diri kita sendiri, karena diri kita yang meradiasikan energi negatif agar mereka datang kepada kita. Jadi intinya adalah ketika kita mau memutus karma atau membersihkan karma-karma negatif di masa lalu, kita harus sering-sering meminta maaf dan memaafkan kepada jiwa-jiwa yang datang kepada kita dan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kita harus beristighfar. Yang dimaksud meminta maaf dan memaafkan adalah kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita menyadari bahwa kita pernah melakukan kesalahan, entah itu secara fisik, secara pemikiran, atau secara pikiran, dan secara perasaan atau prasangka. Jadi kita diam, duduk rileks, kita bayangkan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti, atau kita bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita bayangkan mereka, kita ucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah. Batin kita harus berkesadaran bahwa pada saat kita mengucap astagfirullah, pikiran kita membayangkan orang-orang yang pernah menyakiti atau yang kita sakiti,
rasa kita atau batin kita hadir, seolah-olah kita benar-benar meminta maaf kepada mereka. Kita rasakan bahwa kita sedang meminta maaf kepada mereka. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa dan kesalahan hamba ini ya Allah, di masa lalu ya Allah, yang hamba sadari maupun yang tidak hamba sadari ya Allah. Ini hamba paham ya Allah, hamba meminta maaf ya Allah ke seluruh jiwa-jiwa yang pernah hamba sakiti, atau hamba meminta maaf ya Allah kepada orang-orang yang pernah hamba sakiti ya Allah, secara perilaku, secara pemikiran, secara rasa atau prasangka ya Allah. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kita harus meminta maaf atau kita membaca istighfar penuh dengan kesadaran. Dalam setiap bacaan istighfar kita hadirkan wajah-wajah orang-orang yang pernah kita sakiti. Dan jika kita lupa dengan wajah-wajah mereka, maka kita bayangkan kita sedang meminta maaf kepada jiwa-jiwa yang pernah kita sakiti atau pernah menyakiti kita. Jadi kita harus meminta maaf dan memaafkan, atau kita harus sering-sering membaca istighfar penuh dengan kesadaran. Itulah cara agar kita memutus karma atau membersihkan karma yang pernah kita tanam dulu. Karena sopo nandur bakal mundur. Jadi pada intinya yang disebut karma itu adalah dosa dan pahala. Karma buruk disebut dosa, dan karma baik disebut pahala. Dan ketika kita merasakan kesengsaraan karena kita menuai, itu disebut neraka. Ketika kita menuai kebahagiaan, itu disebut surga. Jadi semua itu berhubungan, tidak ada yang terpisahkan, dan hukum alam itu selalu berjalan, atau sunatullah, sopo nandur bakal mundur. Dan jika kita sekarang sudah paham tentang karma, tentang cara kerja karma, maka mulai sekarang kita harus belajar untuk melatih rasa kita agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Untuk selalu melatih pikiran kita agar pikiran kita selalu berpikir yang positif. Untuk selalu melatih perilaku kita agar perilaku kita selalu bermanfaat atau tidak berbuat yang mungkin membuat orang lain tersakiti. Mungkin itu dulu yang bisa saya jabarkan atau yang bisa saya jelaskan. Semoga dari penjelasan yang pendek ini bisa mencerahkan atau sedikit memberi pemahaman agar kita bisa merubah diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tadinya selalu berprasangka buruk menjadi berprasangka positif, dari yang sebelumnya sering memikirkan tentang kenegatifan bisa merubah agar selalu berpikir positif. Salam Rahayu, semoga seluruh makhluk bahagia.